Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film psikopat berjudul Vacancy. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah berlatar tahun 2007. Terlihat sepasang suami istri bernama David dan Amy tengah berkendara menuju rumah. Seusai menghadiri pesta ulang tahun pernikahan orang tua Amy yang tinggal di luar kota. Karena menempuh perjalanan jauh, David yang mulai lelah menyetir, tidak sengaja membuat laju mobil oleng ketika menghindari menabrak seekor rakun yang melintas. Pasangan tak akur ini seharusnya pulang melalui jalur tol. Tapi karena kemacetan parah akibat terjadi insiden di jalan bebas hambatan, David kemudian berniat melewati jalur alternatif yang tertera di peta, supaya lekas sampai di rumah. Tampak di tengah perjalanan, keduanya sempat berhenti di pom bensin tua untuk membeli bahan bakar. Tapi sialnya tempat itu tutup karena hari terlalu malam. Dan kebetulan ada seorang mekanik bengkel sebelah pom menghampiri, menawarkan jasa jika memerlukan bantuan. Begitu mendengar ini, David lantas menyuruhnya mengecek mesin sebab merasa mobil bermasalah, sambil menanyakan rute kembali ke jalan tol. Di sisi lain, Amy yang terduduk sendirian, diam-diam teringat putra tunggal mereka yang sudah meninggal bernama Charlie. Rupanya kesedihan yang mendalam jadi salah satu penyebab hubungan pasangan itu semakin renggang. Adegan berlanjut, selesai memperbaiki mobil, serta mendapat penjelasan arah ke gerbang tol berikutnya. David segera bersiap pergi, namun sebelum beranjak, si mekanik memberitahu, jika mereka berencana menginap, ada motel di samping area bengkel. Terlihat juga pria asing tadi memberi kembang api untuk berbasa-basi. Hingga 1 kilometer kemudian, kendaraan yang mereka naiki mendadak berhenti. Mogok tak bisa melanjutkan perjalanan. Merasa kepepet dengan situasi itu, akhirnya pasangan ini memutuskan berjalan kaki menuju motel yang diinfokan si mekanik sebelumnya. Singkat cerita, sampailah mereka di bengkel awal. Dan apesnya tempat usaha itu baru saja ditutup. Karena malam semakin larut, keduanya langsung bergerak ke penginapan yang berlokasi di sebelahnya. Tapi yang unik, suasana motel ini sangatlah sunyi. Dan saat menemui pemiliknya yang bernama Mason, David spontan menanyakan mengenai montir terdekat yang bisa membantu memperbaiki kerusakan mobil. Namun anehnya lelaki itu seperti enggan menolong. Dia malah menyarankan agar menyewa penginapannya saja, sebab bengkel tidak akan mau dihubungi jika sudah malam. Karena merasa tak punya banyak pilihan, akhirnya David dan Amy terpaksa menyewa sebuah kamar di sana. Situasi yang tidak nyaman membuat keduanya tak bisa beristirahat. Dari obrolan mereka baru diketahui, ternyata pasangan ini berniat bercerai, sebab Amy di setiap berbicara dengan David selalu memancing pertengkaran. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri yang lalai mengasuh Charlie, menyebabkan anak mereka meninggal jatuh dari tangga. Di waktu bersamaan, tiba-tiba telepon kamar berdering. Namun begitu diangkat, tidak ada jawaban dari si penelpon. Keanehan ini juga disusul suara ketukan pintu motel. Dan saat dicek, tak ada satu orang pun di luar penginapan. Kejanggalan itu terus berulang berkali-kali. Kesal merasa dikerjai, David lantas mengadukan peristiwa ini ke Mason sebagai pengelola losmen. Tapi yang aneh, lelaki itu menanggapi keluhan dengan santai sambil mengatakan, "Maklumi saja, ulah jahil remaja sekitar. Mereka tidak membahayakan, hanya sekedar menakut-nakuti." Mendapat penjelasan ini, David yang makin bertambah jengkel, segera balik ke kamar untuk memastikan tak ada gangguan lagi. Kejadian tadi malah membuat keduanya tak bisa tidur. Karena gabut, David iseng menyetel kaset video yang tergeletak di atas TV penginapan.
Rupanya kaset itu berisi film mantul beradegan pembunuhan. Mengira ini hanyalah akting pemerannya saja. Ia fokus menonton. Namun secara tidak sadar, dia melihat suasana di dalam video. Sama persis seperti ruangan tempat mereka menginap. Di scene yang sama, Amy juga mengetahui hal tersebut. Dan ternyata benar. Begitu memeriksa ruang kamar, David mendapati kamera tersembunyi ada di sana. Tanpa diduga tiba-tiba lampu pada menyala, disusul gedoran pintu. Seolah pasangan itu tengah diteror kelompok psikopat yang terlihat dalam video. Saat suasana kembali hening, Amy spontan mengontak polisi. Sialnya tidak ada sinyal ponsel di area ini. Berasa terpojok, mereka coba kabur lewat jendela belakang. Namun lagi-lagi apes. Semua jendela telah dipasangi paku, hingga tidak bisa dibuka. Karena semakin panik, dengan nekat pasangan ini berusaha lari melalui pintu. Tapi pelarian itu terhenti, sebab langsung dicegat dua pria misterius yang memakai topeng. Merasa tak ada pilihan lain, David Amy bergegas balik ke penginapan untuk mengamankan diri. Ringkas cerita, 5 menit berselang situasi mendadak sepi. Dan kesempatan ini digunakan David untuk menghubungi kepolisian lewat telepon koin, yang memang ada di halaman motel. Tapi malangnya, benda itu disetting hanya terkoneksi ke telepon Mason. Sontak hal ini membuat dia harus berlari ke kamar lagi. Sebab sebuah mobil muncul dari kegelapan malam, melaju cepat coba menabraknya. Suasana yang mencekam memaksa keduanya mencari barang apa saja untuk membela diri, jika sampai pria bertopeng mendobrak masuk. Sementara di ruangan lain, tampak Mason sedang mengawasi mereka dari kamera tersembunyi, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adegan berlanjut. 1 jam telah berlalu tanpa adanya gangguan dari psikopat, dan waktu luang ini dimanfaatkan David untuk mencari celah menyelamatkan diri, dengan menonton lagi video kekerasan tadi. Alhasil ia menemukan, jika pria bertopeng selalu menyelinap masuk melalui kamar mandi, bukan menjebol pintu motel. Dan benar saja, ketika memeriksa ulang, dia mendapati satu lorong rahasia di bawah bak air. Kebetulannya di saat berbarengan, Amy melihat sebuah truk mampir di area hotel. Sontak keduanya berteriak minta bantuan. Namun lagi-lagi sial, ternyata sopir kendaraan tadi adalah rekan Mason, yang bertugas memasarkan produksi kaset videonya. Karena merasa sedang tidak diawasi, David dan Amy langsung bergegas melarikan diri dengan memasuki terowongan. Rupanya lorong itu bercabang-cabang, dipenuhi banyak tikus. Tampak juga pasangan ini mencoba kabur tak tentu arah. Hingga akhirnya, mereka menemukan pintu keluar yang lebih mengejutkan. Keduanya muncul di ruangan Mason. Di sana banyak terdapat monitor pengawas beserta ratusan film pembunuhan. Saat itu beruntung Amy melihat telepon, dan langsung menghubungi 911. Tapi baru saja terhubung dengan polisi, David spontan menarik Amy untuk sembunyi lagi. Sebab terlihat Mason balik ke ruangan itu. Sementara si Mason yang baru menyadari calon korbannya berada di terowongan, langsung menyuruh dua pria bertopeng memburu mereka. Sontak terjadi pengejaran, namun lorong yang bercabang-cabang membuat Amy David berhasil sampai di pintu keluar yang tembus di bengkel sebelah motel. Rupanya mekanik yang pernah dijumpai sebelumnya telah bekerja sama dengan Mason untuk menjebak mereka. Karena menyadari hal ini, David Amy yang makin putus asa, lantas berjanji akan kembali rujuk jika berhasil selamat dari para kriminal. Dan beruntung 15 menit berselang, pasangan itu melihat kedatangan seorang polisi ke area hotel. Di sisi berbeda, tampak Mason menghampiri si petugas yang mulai menanyakan keamanan para tamu. Dia tiba di sana karena melacak lokasi panggilan telepon darurat Amy yang sempat terhubung ke 911.
Dan saat mengecek salah satu ruangan, polisi itu tidak sengaja menemukan satu lorong tersembunyi yang sepertinya sengaja disamarkan. Adegan beralih ke Amy dan David, yang tengah berusaha menahan seorang lelaki bertopeng yang coba menjebol pintu terowongan. Sementara di ruang lain, polisi mulai merasa adanya kejanggalan dengan penginapan milik Mason. Kecurigaan makin bertambah ketika melihat video pembunuhan di TV kamar yang masih menyala. Sebab ruangan di film tersebut sama persis seperti kamar yang baru diperiksa. Hal tadi sontak membuat si petugas berniat melaporkan keanehan ini ke kantor pusat. Di scene berbarengan, Amy yang melihat polisi tadi berlari menuju mobil, langsung mengajak David untuk segera menyusulnya, supaya bisa pergi menjauh. Tapi lagi-lagi sial. Kendaraan patroli itu mogok karena telah dirusak psikopat. Dan di waktu lengah, staf keamanan tersebut dieksekusi seorang kriminal yang memang mengincarnya. Merasa ngeri dengan pembunuhan itu, Amy bersama David spontan berlari menuju penginapan untuk berlindung dari penangkapan. Karena mengalami kepanikan, David lantas memecahkan kaca jendela belakang. Namun ukuran yang terlalu sempit membuat pasangan ini tak bisa melarikan diri. Di waktu yang sama, 3 penjahat tengah sibuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Dan kesempatan ini digunakan David untuk menyembunyikan Amy di loteng penginapan. Dia juga menempelkan sobekan baju istrinya di pecahan kaca, agar para kriminal mengira calon korbannya kabur melalui jendela. Sementara David yang sudah kesal menghadapi situasi itu, berniat menyusup ke ruangan Mason, mencuri senjata, demi balik melawan. Tapi baru saja membuka pintu, tiba-tiba pria bertopeng langsung menusuknya. Tampak David tersungkur, dan sebelum menutup mata, terlihat Mason memvideokan seolah sedang syuting adegan film. Berikutnya, ia berencana mengeksekusi Amy, tapi karena menduga perempuan itu lari lewat jendela, Mason spontan menyuruh 2 sobatnya menghentikan wanita ini. Tak terasa hari berganti pagi. Tampak Amy terbangun lemah saat mengingat kejadian yang menimpa suaminya semalam. Berasa sudah tidak diincar, ia nekat turun mengecek kondisi David. Baru saja mendekat, dia melihat pria bertopeng coba menyergapnya. Seketika Amy berlari ke mobil curian yang terparkir di halaman motel. Ia berniat kabur secepat mungkin. Namun lagi-lagi seorang psikopat berusaha menghentikannya. Tak tahu harus berbuat apa. Dia sontak mengebutkan mesin hingga menabrak penginapan dan menewaskan 2 kriminal. Rupanya saat itu, Mason juga terjepit di perabot kamar yang berantakan. Sadar ada peluang minta bantuan, Amy bergegas ke ruang monitor untuk mengontak polisi. Tapi sial, telepon tidak berfungsi sebab kabel penghubung disembunyikan Mason. Tahu psikopat ini terus mengincar. Ia bersiap untuk menghantamnya lebih dulu. Dan waktu menemukan sepucuk pistol, secara mengejutkan Mason datang menghajarnya. Ternyata lelaki itu berencana memvideokan korbannya sebelum mengeksekusi. Sementara Amy yang kepepet, nekat melawan dan berhasil meraih pistol yang terserak di lantai, hingga akhirnya dia menembak Mason berkali-kali sampai tewas. Selesai kejadian itu, Amy kemudian berlari menghampiri David. Beruntung suaminya ini masih hidup. Karena memerlukan bantuan cepat, dia mengambil kabel telepon di mayat Mason dan berhasil mengontak polisi. Film mengisahkan tentang suami istri yang terdampar di satu hotel terpencil. Keduanya tidak menyadari sudah masuk jebakan maut psikopat brutal.